Technical Outlook 9 Maret 2022 jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada DXY dan juga Treasury Yield. Di sini kita lihat H4-nya menunjukkan US dollar sedang mengalami penurunan. Ya, ini apakah terjadi koreksi atau memang sudah tidak berinisiatif sebagai safe haven? Ya, ini yang masih tetap harus dicermati karena kita masih cukup panjang waktunya. Tapi yang jelas kita lihat lebih dulu. Pertama, kalau misalkan diperhatikan di sini, dia memang sudah sampai mendekati resisten. Of course, kita harus menggunakan Fibonacci retracement ya. Ini dari area swing low terakhir, lalu kemudian kita tarik ke puncaknya. Oke, berarti kalaupun misalkan diasumsikan ini hanya sekedar correction, maka kita pastikan dia tertahan di area 38.2% sampai 50% atau maksimum 61.8% sebagai alternatif terakhir. Tapi ingat, begitu dia tembus 61.8%, berarti di 98.10, itu berarti dia sudah berubah arah atau berubah tren. Kalau tidak, berarti dia masih tetap melencang ke atas, artinya dia hanya turun sesaat lalu kemudian dia rebound ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari kondisi satu hari atau one day ya, daily chartnya, ya memang dia juga sudah sempat atau sudah mencapai teritori atau mendekati teritori target dari double bottom ya. Double bottomnya mana? Ini double bottomnya ya. Ini bottom dan ini neckline-nya ditembus, lalu kemudian sama sekali dia belum ada correction, jadi sangat wajar. Nah, tapi karena ini ada juga long bar atau long candle, long white candle, seperti biasa Anda tinggal hitung 50%-nya, kemungkinan dia masih tetap bertahan sebagai zona bullish ya, walaupun candlestick kelihatan dia sedang menekan. Nah, ini artinya di bagian treasury yield atau bond yield, kita masih tetap mewaspadai apakah reksadana ini gagal apa tidak ya. Sedangkan dia sedang mulai kenaikan gitu ya, karena candlestick yang sebelumnya pun jadi bullish, dan ini otomatis kalau memang ini ternyata menjadikan area yang ditembus lagi, berarti kita confirm harus waspada, karena kemungkinan dolar naik, kemudian treasury yield naik, dan emas naik, berarti akan ada salah satu yang akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan dolar naik, treasury yield turun, lalu kemudian gold naik, maka kita tahu bahwa itu adalah tanda-tanda safe haven sedang diincar ya. Tapi yang terakhir, kalau memang ternyata DXY dan juga treasury yield bergerak searah, entah itu naik ataupun turun, maka gold akan berlawanan. Jadi itulah keadaan atau kondisi normal yang akan kita cari, terutama kalau memang Anda berharap dengan kondisi ekonomi, alias tidak mengharapkan terkait dengan geopolitik. Nah, anyway, di grafik H4-nya untuk treasury yield-nya sendiri, ternyata betul resisten pertamanya ditembus, dan kita tinggal tunggu ya, maksimum sampai area ini apakah dia tertahan apa tidak, lalu kemudian dia rejection apa tidak sesuai dengan perkiraan. Saya review gold 9 Maret 2022 jam 12:25 waktu Indonesia bagian Barat. 2059.00 untuk area high hari ini teman-teman. Kemudian low-nya ada 2035.00 karena tadi di pagi hari sempat dia drop terlebih dulu, dan running price sekarang bertahan di 2055. Oke, ini tentunya sudah break high ya, karena tadi pagi waktu saya bikin grafik itu masih berada di teritori 2051 high-nya. Nah, anyway, high-nya sudah mendekati level all time high ya. Level all time high-nya berapa? 2075.10. Itu adalah di Agustus 2020. Sementara kemarin high-nya baru mencapai 2070.40. Dan seperti biasa, begitu mendekati area high, ada kebiasaan dia akan terjadi correction, dan itu yang terjadi. Makanya kemarin dia ditutup kurang lebih agak sedikit melorot, tapi ini adalah level new high atau new long candle ya, long white candle. Nah, itu kemarin ditutup 2049.90 ya. Nah, berarti new long white candle itu berarti kita tinggal hitung saja di sini dari area open 1996.50 kemudian dengan area close 2049.90. Berarti kita dapatkan area 50% real body-nya kisaran 2028.30-an. Artinya, ini ya 2023 ya, kalau misalkan Anda hitung ulang itu kurang lebih ada di 2023.50 atau 40-an. Yang artinya teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan terkait dengan real body ataupun long white candle seperti itu, yang sudah setiap dia turun ternyata tidak lebih dari 50% langsung dia membal atau naik lagi. Itu sudah terjadi selama 3 kali berturut-turut, 3 minggu berturut-turut, dan kali ini pun kita memiliki new candle, long white candle, berarti kita juga memiliki 50% real body yang terbaru adalah 2023.20, yang berarti selama dia tidak tembus area final support tersebut, kita masih beranggapan bahwa teritori 2023 sampai 1980 itu adalah zona support yang cukup tangguh dan memungkinkan untuk terjadinya rebound ataupun kenaikan kembali. Artinya juga
berarti Anda bisa melakukan atau strong demand diperkirakan akan berada di teritori 50% real body atau bahkan maksimum sampai support kedua 1980-an ya. Di grafik keempatnya kemarin kita sudah jabarkan terkait dengan pola kenaikannya mengikuti area Fibonacci expansion yang kita sudah hitung ternyata mencapai 161.8 di 2073. Nah, yang paling menakjubkan adalah pertemuan kita ya. Di grafik K1 kemarin kita bicara tentang bullish rectangle yang kita perkirakan mungkin naiknya akan bertahap, ternyata langsung dibayar tunai ya. 2068, 2069 itulah target utama kalau kita ukur dari ketinggian ya. Ketinggian yang mana? Ketinggiannya dari 1933 sampai 2002 ya. Jadi ini nih yang bagian ini ya, ternyata dia langsung ambil garis besarnya yang ini ya. Jadi betul-betul tiangnya yang dicapai. Sementara kemarin kita punya skenario lain atau skenario tambahannya adalah terkait memungkinkan juga kalau misalkan rectangle, ternyata rectangle-nya pun langsung dipecah 2023-nya. Nah, berarti ini menandakan apa? Ini menandakan 2023 akan menjadi area support persis dengan tadi yang di bagian daily chart karena ada level 50% ya. Jadi kita akan lihat areal tersebut masih tetap berjalan atau tidak. Sekarang kita juga sudah selesai dengan Fibonacci retracement ini. Nah, posisinya sekarang kita tinggal gunakan trendline yang baru, teman-teman. Anda bisa tarik dari sini ya. Kalau ini yang terbaru, berarti saya ambil yang titik ekstremis ini. Nah, sekarang kita punya teritori yang kebetulan menyelinap di antara ini. Artinya, kalau memang ternyata ini dianggapnya bullish yang masih cukup kuat, apalagi penurunan tidak sampai lebih dari 2023, maka dianggapnya bullish. Berarti kalaupun ada penurunan, teman-teman, kalau ternyata dia tetap di atas 2023, berarti kita masih tetap bisa incar buy ya. Artinya skenario pagi ini walaupun tadi kita sudah sempat melakukan sell ya, karena suggestion kita di pagi hari adalah melakukan sell seiring dengan berita terkait dengan adanya silent period dari Rusia. Tadinya kita melakukan sell di 2040 sampai 2042. Lalu kemudian perkiraan kita adalah 2033 ataupun 2028 dengan stop loss 2048. Karena running price sudah berada di 2059 high-nya, berarti ini sudah murni kena stop loss-nya. Tapi perhatikan, di sini saya sempat memberikan tambahan di sini, follow by if break above this level. Di sini kita punya dua pilihan ya, saat tembus 23.6% di 2053.90 atau 2054 atau 2069. Caranya begini, teman-teman. Kalau memang ternyata dia tembus pertama 23.6%, maka yang kita asumsikan adalah dia terjadinya double bottom ya, walaupun ini high-nya atau bottom-nya terlalu tinggi ya, lebih tinggi dari bagian yang pertama. Yang terjelas adalah ini adalah posisi dari good support-nya di 2018, 2022 dan juga yang paling potensial sebagai strong demand itu berada di 2002 ya. Jadi ini alurnya tetap menggunakan garis. Garisnya dari mana? Nah, ini garisnya ya. Garisnya kita perpanjang, ternyata kita dapatkan areal ini. Nah, sementara kalau Fibonacci retracement, nah kita juga bisa gunakan nih. Kita lihat ya, kita samakan dengan Fibonacci retracement yang tadi pagi kita buat. Itu tarikannya adalah dari 2002 sampai 2069. Kenapa? Karena itu adalah areal terakhir dia bottom gitu ya. Lalu kemudian dia mencapai puncaknya seperti itu. Nah, berarti teman-teman perhatikan, areal 2027 berimpitan dengan 61.8%, yang artinya akan menjadi trigger atau pemicu kalau memang bisa ditembus. Artinya begitu dia tembus, maka respon yang kemungkinan bisa terjadi adalah terkait dengan medium term atau mungkin perubahan tren secara jangka pendek ya, jangka pendek atau jangka menengah. Tapi karena ini di grafik K1, maka kita bilang ini jangka pendek. Artinya kemungkinan kita masih bisa menggunakan teritori support yang kedua atau trendline yang kedua. Nah, tapi biasanya, nah ini yang kita arsir tadi ya, areal strong demand kemungkinan akan berada di teritori tersebut. Tapi mengingat dia sudah mulai kenaikan di 23.6%, maka kemungkinan posisinya Anda lihat di sini ya, zigzagnya semakin tinggi ya, semakin tinggi dan kemungkinan dia akan tembus. Apakah ini sudah tembus? Belum ya, ini sebetulnya belum tembus. Tapi kalau misalkan dua candle berturut-turut dia tutup di atas 2053, maka itu mengisarkan saatnya dia untuk melakukan breakout ataupun tembus ke atas ya. Berarti anggap saja 2054 saya buy, kemudian TP pertama 2060, TP kedua mungkin 2066 atau 2068 maksimum ya. Kalau misalkan ternyata ini bisa ditembus, Anda boleh hold buy atau Anda tahan buy, karena kemungkinan dia akan break all new time high. Jadi akan bikin high baru ya, berarti 2075 bulan Agustus 2020 itu akan ditembus.
Nah, ternyata catatan, kalau Anda ingin menahan posisi buy, silakan trailing stop. Artinya, stop loss yang sebelumnya, misalkan saya follow buy 2054 saya buy, lalu kemudian stop loss saya 2047, berarti 2047 tersebut stop loss kita naikkan. Ya, naikkan kemana? Naikkan di atas level buy saya. Ya, dengan catatan, pastikan bahwa kenaikan sudah berada di atas 2060-an. Ya, artinya TP pertamanya sudah dilewati. Nah, apakah Anda mengambil di TP pertama? Nah, ini lain soal. Kalau memang ternyata Anda likuidasi di TP pertama, ya berarti targetnya pendek saja, karena memang ini agak mengkhawatirkan. Kita belum tahu apakah ini akan dobrak apa tidak. Tapi yang jelas, kondisi geopolitik belum sama sekali tenang, walaupun Rusia mengisyaratkan masa tenang. Dan masih ada konflik-konflik lain terkait dengan sanksi yang digunakan atau yang diberlakukan oleh Amerika, Inggris, ataupun Uni Eropa. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang crude oil, ya, kemarin kita sudah bicara terkait dengan kenaikan yang ternyata memang betul, walaupun tidak mencapai level 130 ya. Tapi yang jelas dia sudah berhasil tembus 122 dan bahkan 125 ya. Ini ketinggiannya sudah tercapai. Kemudian teman-teman lihat di sini, saya tetap memberikan rekomendasi kalau memang ternyata dia berhasil tembus 130, silakan follow buy. Kenapa? Pertimbangan saya adalah masalah ini ya, embargo atau larangan dari AS, Inggris dan Eropa terhadap minyak ya. Nah, kemudian juga akan ada aksi balasan dari Rusia yang kemungkinan akan diumumkan besok. Walaupun dengan catatan potensi penurunan itu diharapkan terjadi karena memang diumumkan sebagai periode tenang atau silent period. Oleh karenanya, kami menandai level 120-an di area ini, atau kalau misalnya kita ambil koreksinya, itu berarti di 38.2% atau 50%. Ya, betul sekali. Pertahanan terakhirnya kurang lebih kemarin itu masih tertahan di 117, jadi masih cukup normal. Nah, sementara di bagian hempatnya, suggestion kami kenapa lakukan buy-nya kok jauh banget, 119 atau 119.80 gitu ya, atau 120 lah gitu ya. Ini adalah area kemarin yang cukup kuat teman-teman, 120, 121 ya, itu cukup kuat. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan areal ini yang dianggap sebagai strong demand kemungkinan ada di 114, 116 ya, atau 117 lebih tepatnya. Tapi perhatikan lagi garisnya, trend line-nya itu berada di kisaran 119, 120-an. Jadi Anda boleh buy on dip di areal tersebut. Jadi kalau misalkan kita tarik garis dari sini ya, nah ini, maka kita akan dapatkan teritori 119.70-an atau mungkin yang paling dekat saja 121. Karena nantinya kita harapkan dia turun dulu, barulah dia rally seperti itu, dan resisten pamungkasnya akan berada di teritori 129, 130-an. Saat itu pecah, makanya kami memberikan rekomendasi silakan follow buy, karena kemungkinan ketegangan-ketegangan geopolitik masih mengisyaratkan akan terjadi, termasuk juga sanksi-sanksi ataupun embargo. Dan harga gas dunia akan melonjak. Pound juga memiliki teritori yang sama, tapi untuk kali ini kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy. Kenapa? Karena posisinya adalah candlestick ditutup dengan spinning top ya. Anda bisa lihat spinning top di sini kelihatan spinning top, kemudian pasca penurunan ya. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, kali ini kami tidak memberikan rekomendasi untuk menahan posisi terlalu jauh. Jadi kemungkinan saya sih tetap berpegangan 50% real body long back candle ada di 1.3170. Jadi kalau misalkan rekomendasi kami di hari ini untuk pound sterling sendiri adalah melakukan buy on dip 13100 sampai 13115. TP pertamanya 3155, 3200 TP kedua, dan stop loss 360. Nah, TP pertama inilah yang mengacu kepada 50% real body di 13170. Jadi walaupun kami confirm untuk melakukan buy, tapi dengan catatan kenaikan ini hanya sesaat. Jadi rekomendasi kami untuk pound sterling sebetulnya ambil saja untuk TP pertama. Dari TP pertama Anda skip, lalu kemudian tunggu sinyal pembalikan lagi karena kemungkinan akan ada tekanan. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.